السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita banyaknya nikmat, dari kita dibangunkan dari tidur hingga sampai ini kita dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman Islamiyah. Para jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada subuh kali ini insyaallah kami akan membawakan hadis kembali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertemakan tolong menolong dalam kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unsur akhaka zaliman أو مظلوما." قالوا يا رسول الله هذا ننصر مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال تأخذ فوق يديه. Yang artinya, bantulah saudaramu baik dalam keadaan sedang berbuat zalim atau sedang terniaya. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, kami akan menolong orang yang terniaya, bagaimana menolong orang yang sedang berbuat zalim? Beliau menjawab, dengan menghalanginya melakukan kezaliman, itulah bentuk bantuanmu kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis di atas adalah perintah lugas kepada kita untuk saling tolong menolong sesama kita. Bahkan ketika ada yang berbuat kezaliman, caranya adalah dengan mencegah saudara kita untuk tidak berbuat zalim. Tentu saja upaya yang dilakukan harus baik, dengan penuh hikmat dan menghindari perdebatan yang tidak perlu. Upaya dilakukan bisa dengan aksi nyata atau dengan lisan atau dengan cukup mendoakan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dianjurkan untuk berbuat baik dan menyuruh kepada kebaikan. Hal ini bisa menjadi sarana kita untuk menolong orang lain agar tetap dalam kebaikan. Pada suatu hari, Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling dicintai Allah dan apakah perbuatan yang paling dicintai oleh Allah?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang paling banyak bermanfaat dan berguna bagi manusia yang lain. Sedangkan perbuatan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah memberikan perbuatan yang paling dicintai Allah Subhanahu sedangkan perilaku yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah memberikan kegembiraan kepada orang lain dan menghapus kesusahan orang lain, atau melunasi hutang orang yang tidak mampu untuk membayarnya, atau memberi makan kepada mereka yang sedang kelaparan. Dan jika seseorang itu berjalan untuk menolong orang yang sedang kesusahan, itu lebih aku sukai daripada beriktikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Hadis riwayat Tabrani. Sungguh konsep tolong menolong yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, apabila diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, akan mampu merendam dan membendung ketimpangan sosial dan ekonomi. Dengan membangun konsep tolong menolong, ini akan membentuk hubungan yang solid dan berkesinambungan. Demikianlah akhlak mulia yang semestinya menjadi warna keseharian orang beriman dalam membangun hubungan kerjasama dan kebersamaan dengan siapapun. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna iman seorang di antara kalian hingga ia mencintai untuk saudaranya segala apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri berupa kebaikan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Juga Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 71 yang artinya,
dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Para jemaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah hadis pada pagi kali ini. Marilah kita tutup majlis kita pada pagi hari ini dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, bapak ibu jamaah salat subuh Masjid Jawatul Abrar, dan umat muslimin dan muslimat. Ya Allah ya Rahman Rahim, ampunilah dosa-dosa mereka, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Berilah hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Berilah kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Ya Allah ya Rahman Rahim, berikanlah rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Berilah kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Dan berilah keturunan yang qurrata ayun, keturunan yang soleh dan solihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.